Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta, mengambil piagam tanda juara. Memang Tuhanlah gembala kita, hidup aman, damai sejahtera. Senang sekali saya, Margaret Indriana, dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari Minggu pekan keempat Prapaskah. Bersukacitalah, hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka, akrab disapa Romo Danto. Selamat datang Romo Danto, apa kabar? Luar biasa Ibu Margi, senang sekali berjumpa dengan pemirsa, pendengar Oase Rohani Katolik. Iya, terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, dengan pengantaran sabdamu engkau memulihkan hubungan damai dengan umat manusia dengan begitu mengagumkan. Kami mohon berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu pekan keempat Prapaskah ini, agar kami dengan penuh semangat dan iman yang hidup bergegas menyongsong hari raya yang akan datang, menyiapkan diri dengan pertobatan yang paripurna. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini Merji akan membacakan bacaan dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1b, ayat 6-7 dilanjutkan ayat 10-13a. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu,
dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak berkekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku, kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan yang datang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 5 ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Sebab semua yang tampak adalah terang. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekali peristiwa, Yesus sedang berjalan lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah.
lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia sedang berbicara dengan engkau. Dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya dialah itu." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan inspirasi yang akan dibawakan oleh Romo Danto. Romo Danto dari bacaan pertama pada hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Dapatkan adalah bagaimana Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Tentu saja atas kehendak Allah. Ya. Di sini terlihat bahwa kehendak Allah oleh Samuel itu menjadi nomor satu. Samuel tidak mencoba mengabaikan keinginannya, tapi Samuel menomorsatukan kehendak Allah. Ya. Apa kata Samuel? Apa kata Tuhan kepada Samuel? "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah berada pada Minggu Prapaskah keempat. Biasanya kerap juga disebut dengan Prapaskah Letare.
Minggu Letare. Kenapa disebut Letare? Letare berasal dari antifon pembuka yang tadi Ibu Margi doakan. Letare artinya berbahagialah. Tadi antifon mengatakan berbahagialah, bersukacitalah. Hai Yerusalem, berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Setelah kita hampir 4 minggu dalam kondisi mati raga, berpuasa, berpantang, ya, sebentar lagi misteri sengsara Tuhan semakin dekat. Sebentar lagi kehendak Bapa yang akan diwujudkan dalam penderitaan putranya semakin terlihat. Sekalipun demikian, Yesus tetap menomorsatukan kehendak Bapa. Maka inspirasi dari bacaan pertama sangat jelas. Kehendak Bapa, kehendak Allah harus senantiasa kita prioritaskan dalam hidup sehari-hari kita. Demikian Ibu Margi, saya kembalikan. Terima kasih Romo Danto yang sudah memberikan penguatan untuk Margi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Nah, lalu Romo untuk bacaan kedua, Rasul Paulus mau menyampaikan apa untuk kita semua, Romo? Baik, terima kasih Bu Margi. Dalam bacaan kedua sangat jelas Rasul Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Efesus. Entah karena kondisi seperti apa jemaat Efesus itu, sehingga Paulus menulis dengan sangat tegas kepada mereka. Jadilah anak-anak terang. Paulus mengatakan, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Kalau melihat surat ini, tampaknya jemaat Efesus saat itu dalam kondisi sedikit gelap kali ya. Gelap mungkin karena pertengkaran, perselisihan antar warganya, perbedaan pendapat dan paham yang membuat mereka berselisih paham. Dan akhirnya komunitas Efesus menjadi komunitas yang tidak lagi kompak. Mereka mengalami tanda kutip gelap. Gelapnya seperti apa tidak jelas. Tetapi Rasul Paulus yang jelas menulis surat supaya mereka mau menjadi dan hidup seperti anak-anak terang. Maka pesannya juga masih relevan kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, apakah kita juga masih berjalan sebagai anak-anak terang? Atau kita memilih yang gelap? Demikian Ibu Margi, saya kembalikan. Baik, Romo, dan sungguh di minggu Prapaskah yang keempat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk mengikuti nanti di Paskah yang akan datang. Nah, Romo, dalam hal mempersiapkan itu, aplikasi apa yang dari bacaan pertama dan kedua ini yang bisa menguatkan kami agar paling tidak hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, Romo? Ya, baik. Terima kasih Bu Margi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama ya, maupun dalam bacaan kedua, kita diajak paling tidak untuk melakukan dua hal yang penting. Di masa Prapaskah atau Minggu Letare ini, hati kita bersukacita karena sebentar lagi Paskah akan datang. Sukacita kita belum penuh, tapi kita masih dalam suasana olah tapa, olah mati raga, puasa, dan pantang. Dengan jelas Paulus mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Seperti apa sih itu anak-anak terang?
Anak-anak terang berarti anak-anak yang hidup dalam kebaikan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam tanggung jawab, hidup dalam komitmen, hidup dengan saling peduli dan saling mengasihi, hidup dalam damai sejahtera. Kalau yang gelap seperti apa? Yang gelap itu ada pertengkaran, kerap kali berselisih, ada iri dan dendam, ada dengki dan fitnah, ada kekacauan, dan ada kekerasan. Mana yang kita pilih? Tentu kita memilih seperti nasihat Rasul Paulus. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian Ibu Margaret, saya kembalikan. Terima kasih Romo Danto yang sudah menghantarkan kami semua untuk menjadi anak-anak terang. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan rohani kita di sesi pertama. Kita akan jeda sejenak dan melanjutkan pada permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Danto dan Merji. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, kita akan lanjutkan permenungan yang berikutnya. Romo Danto, dari bacaan Injil, inspirasi apa atau permenungan apa yang mau Romo sampaikan untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Terima kasih Ibu Margi, sahabat Oase Rohani Katolik. Dalam bacaan Injil ada beberapa pesan yang dapat kita dengarkan dan kita eksplor lebih lanjut. Pertama, pada bacaan Injil, orang buta yang sejak lahir itu punya iman untuk mau disembuhkan. Iman itulah yang juga berpartisipasi menyembuhkan dia. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, iman orang buta ini juga terbuka terhadap kuasa Tuhan Yesus. Maka iman yang terbuka terhadap rahmat Allah senantiasa terbuka untuk rahmat-rahmat yang lain. Salah satunya rahmat penyembuhan. Mungkin yang bisa kita renungkan, apakah imanku juga terbuka terhadap rahmat Allah? Yang kedua, orang buta yang sejak lahir ini belum pernah melihat dalam hidupnya yang ada adalah kegelapan. Semua hitam dan gelap. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, ia sembuh dan melihat warna-warni kehidupan, sesuatu yang sangat indah. Perjumpaan dengan Yesus selalu membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa penglihatan yang baru. Pernahkah dalam hidupku aku juga mengalami penglihatan yang baru? Mengalami indahnya sukacita dunia, sukacita surgawi. Karena Yesus juga memberi penyembuhan secara rohani kepadaku. Ketika Yesus bertanya kepada orang yang buta dari sejak lahir ini, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawab orang itu, "Siapakah dia, Tuhan?" Dan kata Yesus, "Engkau bukan hanya melihat dia. Dia sedang berbicara dengan engkau. Dialah itu." Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita bukan hanya bisa melihat dengan kacamata iman yang baru, tetapi kita melihat Allah sendiri.
Allah yang sedang berbicara, Allah yang sedang bekerja, Allah yang sedang merenda hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah ibu bapak sahabat rohani Katolik juga sadar ketika Anda membaca firman Tuhan, berjumpa dengan Yesus, Allah pun sedang bekerja. Allah pun sedang berbicara. Allah pun sedang merajut hidup Anda. Terima kasih Romo yang sudah menguatkan Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Romo sungguh luar biasa kalau tadi cerita tentang secara fisik orang buta disembuhkan. Nah, mungkin dalam kehidupan rohani kita sering iri hati, kita sering dengki terhadap sesama kita sering melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang mungkin secara rohani buta dalam rohani kita ya Romo ya, yang kita juga perbaiki lagi. Dan tadi dalam kehidupan jangan pernah mengeluh, bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu merenda kehidupan kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin saat yang kita minta itu belum dikabulkan, dan tentunya indah pada saat Tuhan yang menentukan sendiri waktunya Tuhan, bukan waktunya kita ya Romo ya. Betul sekali. Nah, Romo dari tadi soal iman, bagaimana tadi kalau Romo katakan di yang bagian ketiga bahwa apakah kita menyadari. Nah, aplikasi ataupun kiat-kiat apa yang bisa Romo berikan kepada Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dalam menyadari kehadiran Tuhan, dalam menyadari bahwa Tuhan tuh benar-benar merenda hidup kita. Nah, itu mungkin bisa diberikan penguatan dari Romo. Ya, terima kasih Ibu Margi. Bagaimana kita menyadari kehadiran Tuhan? Ya, tentu lewat banyak metode ya, dan metode itu ya harus dilatih, dibiasakan, ya, dipraktekkan. Ya, salah satunya adalah hidup doa. Yang kedua berarti melakukan hal yang baik seperti amal bakti, berdonasi, membantu mereka yang miskin, sengsara, dan yang berkebutuhan khusus, akan membuat kita semakin sadar bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya yang ketiga, tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya berbuat baik, tetapi juga kita senantiasa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri artinya kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan segenap hati, dengan seluruh diri kita. Kita mengalami sukacita karena Allah senantiasa hadir bersama kita. Demikian Ibu Margi dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya kembalikan. Terima kasih Romo, 3 hal yang bisa kita lakukan dan sungguh menguatkan. Yang pertama, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Yang kedua adalah perbuatan baik yang bisa kita lakukan, memperhatikan orang-orang yang mungkin tersisih dan sebagainya. Yang ketiga adalah tadi dikatakan bahwa kita juga berdamai dengan diri sendiri. Terkadang yang paling sulit adalah menerima diri kita ya Romo, dengan segala kekurangan kita. Kita maunya seperti orang lain. Saya pengennya seperti Romo Danto yang bisa mewartakan firman Tuhan dan seterusnya. Saya pengen seperti si A yang bisa cakap dalam berbicara dan seterusnya. Nah, itu yang terkadang kita lupa bahwa kita punya keunikan sendiri, kita punya kelebihan sendiri, dan tentunya apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti kita kalah dari orang lain, tetapi kita punya sesuatu yang berbeda yang bisa kita kembangkan. Maka kita semua dikasih talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain ya Romo ya. Betul. Ya, nah Romo, kalau yang tadi nomor 1 soal berdoa, terkadang pada saat kita berdoa, kita senangnya tuh apa yang kita inginkan. Tuhan tolonglah aku ingin A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, sebenarnya doa yang baik atau doa yang membuat kita berkomunikasi yang tepat dengan Tuhan,
Bagaimana ya Romo? Doa yang paling manjur, doa yang paling baik, ya memang bingung ya istilah baik, manjur, itu kan menyangkut kualitas ya. Tapi menurut saya nggak usah diatur doa itu. Kalau secara pribadi mana yang lebih pribadi merasa srek untuk Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan ya. Kalau ada orang yang senang dengan hening ya nggak apa-apa, pakai cara itu. Mungkin dia senang bermeditasi, dia senang untuk dalam ketenangan. Ya ada orang yang senang seperti itu. Ada orang yang senang dalam persekutuan ya, dengan membaca firman bersama-sama ya nggak apa-apa juga, itu juga bagus ya. Iya, terima kasih Romo tentang doa. Caranya tergantung kita, tetapi spontanitas dari hati kita kepada Tuhan, itu Tuhan udah tahu diri kita ya Romo ya. Cara boleh berbeda-beda. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Danto. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita satukan hati, kita akhiri renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih, Engkau telah berkenan menyembuhkan seorang yang buta dari lahir. Sembuhkanlah juga mata hati dan budi kami, agar kami senantiasa dapat melihat karya-karyamu yang indah dengan kacamata iman kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur. Dan ajarlah kami juga untuk senantiasa peduli kepada sesama di sekitar kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Terima kasih kepada Romo Danto atas inspirasinya, dan kita dapat mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah yang akan datang. Kakek jenggot panjang usia, selalu lakukan perbuatan mulia. Tuhan Yesus terang dunia, membuat kita semua hidup bahagia. Salam damai, Tuhan memberkati.